Selamat datang Bapak Ibu. Acara kita pada pagi hari ini adalah Executive Briefing ISO 9001-2015 untuk pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Untuk kedepannya selama lebih kurang 2 jam, saya akan memandu kegiatan ini, di mana nanti sebagai pembicara adalah Pak Ahmad Tirmizi Hutasuhud, STMM, sebagai Presiden Direktur KIMS. Dan saya lihat di sini pesertanya sudah dari ini ya, dari berbagai instansi sudah hadir. Selamat datang dari Dinas Pendidikan Batubara. Saya yang hadir Pak Darwin ya Pak, kalau tidak salah ya, Pak Darwin Tumanggor. Kemudian dari UPT Perpustakaan Universitas Malik Raja Haji ya. Oh, Universitas Maritim Raja Haji ya, Kepri, Kepulauan Riau. Kemudian ada dari Dinas dari Deli Serdang. Kemudian dari PTSP Kepri, Pak Joni, terima kasih Pak. Ada dari Setda Batam juga. Kemudian saya juga kurang ini ya, karena saya tadi makanya di grup kita minta Bapak Ibu untuk mencantumkan nama dinas setelah namanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Evi, biasa dipanggil Bu Evi. Di sini nanti saya akan memperkenalkan company profile kami, PT KIMS Indrasindo. Dan tim kami yang tim KIMS yang ada di sini, saya akan memperkenalkan dari, mungkin saya akan memperkenalkan dari representatif Batam, ada Bu Ade Nur, ada Bu Ade, ya Bu Ade representatif Batam dan Kepri, ada ya Bu Ade ya. Bu Ade boleh ini, boleh respon. Nah ini Bu Ade. Ya, selamat pagi Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Saya Ade Nurhayani, representatif di Batam. Salam kenal semua. Ya, baik. Terima kasih Bu Ade. Kemudian kami juga ada representatif dari Bali. Pulau Bali ada Bu Nisa. Silakan Bu Nisa. Selamat pagi semuanya, salam kenal. Saya Nisa, representatif RI Bali. Baik. Dan teman-teman dari operasional ada Bu Vita. Silakan Bu Vita memperkenalkan diri. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Salam kenal. Baik, dan teman-teman supporting kami dari PT KIMS Indrasindo. Baik, saya akan memperkenalkan PT KIMS Indrasindo. Dan ini izinkan Bu, Bapak Ibu, sebelum nanti acara kita yang intinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Ada pepatah yang mengatakan, bukan pepatah ya, kali pantun ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tidak jadi order gitu. Mudah-mudahan dengan kami memperkenalkan diri kami, Bapak Ibu lebih mengenal PT KIMS Indrasindo dan bisa kita bekerja sama untuk selanjutnya. Jadi kami dari PT KIMS Indrasindo, Bapak Ibu, kami berkedudukan ya di Medan, tapi kita juga ada representatif Batam, tadi Bu Ade di Taman Marselia, dan di Jakarta di Kebon Jeruk. Kalau di Bali itu ada di daerah Sabe, seperti itu. Dan ini email kami, dan boleh nanti dilihat-lihat ke website kami www.kims.consulting.com. PT KIMS Indrasindo berdiri pada tanggal 22 Februari 2002. Alhamdulillah bulan lalu PT KIMS Indrasindo sudah berulang tahun yang ke-20. Dan sebagai konsultan yang mendampingi para kliennya mendapatkan sertifikat ISO, kami juga sudah disertifikasi oleh
beberapa badan sertifikasi dari tahun ke tahun kita memang berbeda badan sertifikasinya ya. Yang pertama itu TUFNO tahun 2007, SI Global tahun 2011 dan seterusnya BSI di tahun berikutnya 2016. Kemudian nah ini Pak Ahmad Tirmizi Hutasuhud sebagai Board of Director, Presiden Direktur PT KIMS Intrasindo, dan bertugas sebagai lead konsultan di PT KIMS Intrasindo. Nah, ini adalah sertifikat kami yang kami dapatkan apabila kita sudah menerapkan sistem manajemen mutu. Kami juga berkesempatan mengunjungi markas ISO di Swiss Geneva beberapa tahun lalu dan diterima dengan baik oleh para stafnya di sana. Nah, ini visi dan misi PT KIMS Intrasindo. Visi menjadi perusahaan konsultan dan training manajemen strategi dan sistem dan SDM dengan konsep one stop service solution yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia. Dan mempunyai misi juga menyediakan jasa konsultasi dan training manajemen, strategi, sistem, dan SDM yang berkualitas dan terintegrasi dengan konsep Industri 4.0 untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Ini adalah kebijakan mutu kami, jadi setiap perusahaan yang sudah menerapkan manajemen mutu, kita memiliki kebijakan mutu, ini adalah komitmen manajemen dan karyawan, sebagaimana standar ISO-nya, dan output dari ISO itu ada meningkatkan kualitas, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu. Nah, ini produk kami yang kami tawarkan ke pemerintahan. Jadi karena konsepnya PT KIMS Intrasindo ini adalah strategi, sistem, dan SDM. Di strategi ini kita mendampingi ya, membantu Bapak Ibu untuk sebagai contoh di strategi itu, ini produk-produk kami ya, mendampingi pembuatan Renstra, reformasi birokrasi, RUPM, dan RPIK. Kemudian kalau di sistem itu kita mendampingi untuk pembuatan mendampingi standar pelayanan, pembuatannya, dokumen standar pelayanan, kemudian SOP, ada survei kepuasan masyarakat, kemudian ISO dan berbagai ISO-nya ya. Jadi nanti kita ada ISO 9001-2015, ini sistem manajemen mutu, ini nanti yang akan kita bahas. Banyak ISO yang ada, seperti ISO 17025, ISO 27001, ISO 37001 yang lagi viral ya, tentang sistem manajemen anti suap BRI. Kemudian terakhir kami mendampingi juga beberapa pendidikan universitas ya, ISO 21001, yaitu sistem manajemen pendidikan. Nah, di SDM kami juga mendampingi untuk sistem manajemen sumber dayanya, kemudian mendampingi untuk pembuatan analisis jabatan ANJAP dan ABK. Beberapa klien kami juga sudah kami bantu untuk pembuatan ANJAP dan ABK. Nah, ini adalah roadmap yang kami tawarkan, mungkin sebagai bahan masukan bagi Bapak Ibu di pemerintahan dalam menjalankan beberapa program-program sebenarnya di tempat Bapak Ibu. Dan ini sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2010 tentang roadmap reformasi birokrasi 2015-2019. Mungkin nanti ada yang terbaru. Baik, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu. Oke, nah di sini mungkin bisa kelihatan dengan jelas. Renstra, roadmap, reformasi birokrasi, SP, SOP, nanti kita akan ada di sini ISO sampai dengan terakhir PKSN, ya perjanjian kinerja ASN. Ini adalah produk yang kami tawarkan, kami dampingi dari 8 area perubahan pada reformasi birokrasi OPD, di mana ada 15 item ya dari 8 area perubahan itu yang termasuk kegiatan-kegiatannya seperti Renstra, penyusunan indikator kinerja utama dan lain sebagainya.
nanti kita ada di penerapan ISO di 8 area perubahan itu di tata laksana di penerapan ISO 9001/2015. Oke, ini untuk yang swasta Bapak Ibu. Sama kita lewatin skip. Nah, ini kenapa kami bisa lebih unggul dari yang lain. Mungkin itu ya harapannya Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kami mendampingi para organisasi atau instansi dalam penerapan sistem manajemen mutu, tetapi kami juga disertified ya oleh badan sertifikasi tersebut. Kemudian mungkin kita juga lebih fleksibel Bapak Ibu, setelah misalnya kegiatan kita bisa berkomunikasi tidak hanya sampai pada saat selesai pekerjaan, mungkin kita akan bisa lanjut, kami siap mendampingi Bapak Ibu. Ini beberapa klien kami Bapak Ibu dari yang Jawa dan Bali. Jadi di Bali itu ada DPM PTSP Kabupaten Buleleng, dan terakhir ke Dukcapil ya, Dukcapil Buleleng itu sudah menerima WBK kalau tidak salah saya WBK, dan mereka ISO-nya sudah penerapan ke zona integritas. Baik, ini BKN Pusat, dan kita juga salah satu konsultan di BKN Badan Kepegawaian Negara Pusat, dan Pak Iji sebagai lead konsultan kami beberapa kali juga membantu mendampingi di BKN Pusat. Ini ada PPSR. Di Bank Tabungan Negara juga, kemudian di BKN itu di Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Wasdal. Oke, Bapak Ibu ini, dan beberapa waktu lalu kami diundang Pak Ahmad Tirmizi dan Bu Direktur kami Bu Filza Sabrina diundang menjadi pembicara sosialisasi sistem manajemen kinerja Permenpan nomor 8 2021 di pusat, dihadiri oleh seluruh kepala kanrek ya, kepala regional BKN se-Indonesia. Ini juga diundang menjadi pembicara workshop manajemen risiko menuju ZI di Politeknik PU Semarang. Baik, ini beberapa klien kami di Sumatera Utara, ada di Batubara, Padang Sidempuan, di Langkat, kemudian di Kalimantan dan Sulawesi ada di Banjarmasin, Sulawesi Tengah, Makassar, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa klien kami di swasta. Baik, kita juga ada divisi Training Center Bapak Ibu, dan yang kami mendampingi juga, kami juga siap untuk mendampingi BIMTEK ya, seperti BIMTEK, pelatihan, dan sebagainya. Nah, ini produk-produk kami yang kami tawarkan. Oke, ini beberapa klien training kami, Bapak Ibu, sama ya. Untuk Universitas Sumatera Utara juga kami membantu. Dan kita juga ada divisi KIMS IT Solution untuk membangun aplikasi. Baik, ini tim kami Bapak Ibu, dan sebagian ada yang saya perkenalkan tadi ya. Oke, ini beberapa, ini juga sebagian dari klien kami. Tirta Nadi dan Tirta Oli. Baik, saya rasa cukup untuk perkenalan dari kami sebagai manajemen PT KIMS Intrasindo. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Pak Ahmad Tirmizi sampai ke acara selanjutnya, yaitu executive briefing ya, ISO 9001/2015 untuk pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBPM. Pak Iji sudah standby Pak Iji? Ya, suara saya jelas? Jelas Pak? Bisa didengar ya? Oke. Siap. Terima kasih. Baik Pak, silakan Pak, waktu dan tempat nanti setelah Pak Iji menyampaikan materinya, mungkin nanti kita akan tanya jawab ya Pak, gitu ya Pak? Ya, baik. Ya. Oke, silakan Pak. Bentar ya, saya apa dulu?
Bisa di, saya nggak bisa share screen, bisa dibuka. Udah jadi. Yang satu lagi, materi gizi jadikan kopas juga. Saya udah pakai dua ini. Sudah bisa, Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya Bu Evi untuk bisa sharing pada acara hari ini, pagi ini. Dan apa kabar semua Bapak-bapak, Ibu-ibu yang undangan kami, ada yang dari bagian organisasi, kemudian ada yang dari Dinas Catatan Sipil, perizinan terpadu, pelayanan publik, dan yang lainnya ya. Jadi saya lihat ada yang dari Bogor, ada yang dari Jakarta, Sumatera, dan seterusnya dari Kepri. Nah, mungkin kita bisa sharing nanti Bapak Ibu di acara pagi hari ini tentang ISO 9001-2015 untuk pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Nah, jadi Bapak Ibu, saya akan membahas apa itu zona integritas dulu, dan kemudian akan dilanjutkan dengan ISO 9001. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu nggak masuk ke dalam zona integritas, ya nggak masalah, ISO 9001 tetap perlu, karena memang di dalam zona integritas itu arahnya adalah wilayah bebas korupsi WBK dan WBBM, wilayah bebas bersih melayani, jadi pelayanan publik ya. Jadi semua juga termasuk pelayanan publik, termasuk juga pendidikan, kemudian juga pemerintahan, industri, dan seterusnya. Karena setiap orang akan sangat butuh dilayani. Oke, nah tadi sudah dikenalkan, saya Ahmad Tirmizi, latar belakang saya dari teknik industri dan kemudian dari bisnis manajemen. Dan saya belajar ISO 9001 22 tahun yang lalu ya, 23 tahun, tahun 99. Waktu itu saya bekerja di perusahaan badan sertifikasi ISO Tufrenland, PT Tufrenland Sumatera Indonesia ya. Nah, di Jakarta dan di Medan. Nah, di situ pertama sekali ISO 9001 waktu itu masih hanya untuk perusahaan-perusahaan Bapak Ibu. Tapi sekarang ini sudah berkembang menjadi industri setelah industri, perusahaan swasta, kemudian tahun 2006 mulai banyak masuk ke pemerintahan Bapak Ibu. Nah, salah satu klien kita di pemerintahan yang awal ya, yang satu kabupaten menerapkan ISO itu Kabupaten Pakpak Barat. Kita kerjasama sama Kementerian Pan-RB, Pak Hendrumal Panjaitan waktu itu Deputi Pelayanan Publik. Kita bangun sistem, dan kemudian sertifikat ISO-nya ada 9 dinas yang di-ISO-kan, diserah terimakan di kantor Kementerian Pan-RB pada tahun 2014 waktu itu. Nah, baik Bapak Ibu, kita bicara zona integritas. Nah, sebelum zona integritas, asalnya adalah reformasi birokrasi Bapak Ibu ya. Saya pikir Bapak Ibu semua sudah paham tentang reformasi birokrasi, di mana kenapa kita perlu reformasi birokrasi? Karena nah di pemerintahan masih beberapa ya, masih diwarnai dengan praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang. Kemudian banyak kita lihat pelayanan publik belum seperti yang diharapkan. Kemudiannya kinerjanya belum efektif, efisien, dan akuntabel. Dampaknya apa? Dampaknya di sini adalah menimbulkan ketidakpuasan, ketidakpercayaan masyarakat. Dan kemudian, nah kalau pelayanan itu seharusnya memperlancar, malah memperlambat proses pembangunan, dan kemudian menghambat dunia usaha dan daya saing nasional. Nah, untuk itu kenapa perlu dilakukan reformasi birokrasi di pemerintahan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini
Nah, pemerintah belum bersih, kurang akuntabel, belum efektif, efisien, pelayanan publik macam. Nah, inilah asal muasalnya. Baru dilakukan reformasi birokrasi, di reform. Nah, ibarat mobil yang masuk itu jelek, kemudian diperbaiki jadi bagus. Nah, untuk good governance. Nah, di sini dilihat pemerintahan arahnya apa? Diharapkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Jadi harapannya pemerintah ini bisa berkinerja dan pemerintahan yang bersih ya. Nah, berkurangnya korupsi, bebas KKN dan seterusnya. Kemudian pemerintahan yang efektif dan efisien, kemudian pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Diharapkan juga pelayanan publiknya akan semakin berkualitas. Dimana kalau pelayanan publik berkualitas, Bapak Ibu, itu masyarakat akan puas diharapkan. Nah, untuk itu ada 8 area perubahan, yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mindset, dan culture set. Inilah 8 area perubahan. Jadi agar pelayanan publik baik, masuk ke dalam 8 area perubahan. Nah, 8 area perubahan ini berdasarkan desain reformasi birokrasi, ada penyempurnaan yang kami lihat dengan keluarnya Permen PAN nomor 25 tentang roadmap reformasi birokrasi tahun 2020. Nah, kalau di sini sebelumnya mindset dan culture set aparatur, ini naik ke poin 1, poinnya manajemen perubahan. Kemudian masuk deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, baru SDM ditata, penguatan akuntabilitas, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, ini 8 area perubahan. Nah, pengalaman kami untuk menangani 8 area perubahan ini, nah kita pernah, mungkin ada dari Batubara sini, kita 2 tahun lalu membangun roadmap reformasi birokrasi di Kabupaten Batubara ya. Kemudian beberapa tempat kita sosialisasi tentang reformasi birokrasi. Nah, masalahnya sekarang ini, dari mana kita memulai ini, Bapak Ibu? Dan kalau dilakukan sepotong-sepotong, misalnya manajemen perubahan, penataan organisasi, kualitas pelayanan publik, ini sebenarnya menjadi sebuah satu kesatuan, Bapak Ibu. Ini harus disinkronisasi, harus jelas step by step-nya. Nah, justru itu nanti saya akan jelaskan tentang ISO 9001/2015, yang mana ISO ini menata supaya 8 area perubahan ini bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Ini untuk di pemerintahan ya, baik kabupaten, kota, provinsi maupun di kementerian ya. Nah, kemudian kalau di kabupaten 8 area perubahan yang harus terus dilakukan. Nah, kemudian dari 8 area perubahan ini dilihat harus diimplementasikan di dinas-dinas atau di OPD, organisasi perangkat daerah. Nah, untuk mengimplementasikan ini dari 8 area perubahan, muncullah fokus untuk di OPD itu dengan munculnya yang namanya zona integritas. Jadi yang siap untuk melakukan perubahan tadi, melakukan reformasi birokrasi, didapat predikat ZI. Nah, kita lihat ya, apa itu ZI. Jadi kalau ZI itu adalah 6 perubahan dari 8 area perubahan ini, hanya 6 yang diminta. Yang tidak masuk itu di penataan organisasi dan deregulasi kebijakan, karena di dinas-dinas itu tidak untuk penataan organisasi itu sudah ada ya, dan kebijakan juga sudah ada. Oke, kita baca dulu. Apa itu zona integritas? Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK, WBBM melalui reformasi birokrasi. Nah, birokrasi ya, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena kalau reformasi birokrasi, outputnya itu 3 sebenarnya: peningkatan kualitas pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan akuntabilitas, peningkatan kinerja. Nah, kalau ini hanya 2 yang diminta. Inilah yang masuk zona integritas. Nah, salah satu klien kami yang ditangani Bu Vita ya, kalau saya Bu Vita yang di Buleleng itu ada Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Mereka 4 tahun lalu penerapan ISO, kemudian mendapatkan setelah ISO 9001, mereka mendapatkan WBK. Nah, dan sekarang mereka sedang dalam tahap WBBM untuk mendapatkan WBBM. Jadi kita sinkronisasi persyaratan penerapan ISO untuk mendukung WBK dan WBBM tadi, Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian
menuju wilayah bebas korupsi singkat menuju WBK. Nah, predikat diberikan pada suatu unit kerja memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, tata laksana, sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Jadi ada 6 ya Bapak Ibu ya yang harus dilakukan. Begitu juga dengan WBBM ada 6 juga, 6 area perubahan Bapak Ibu. Kemudian apa hasil yang diharapkan? Hasil yang diharapkan di sini adalah dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi BBM, fokus pelaksanaannya ada 2 Bapak Ibu. Satu, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Berarti ada targetnya juga, ada penilaian. Nama poin A-nya, ukurannya nilai persepsi korupsinya berdasarkan survei eksternal, tinggi atau rendah. Yang kedua, persentase penyelesaian TLHP, tindak lanjut hasil pemeriksaan. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Nah, ini yang dinilai oleh Kementerian PAN RB. Kemudian yang kedua, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan. Jadi ini adalah output yang dinilai nanti Bapak Ibu. Nah, untuk itu dalam pembangunan zona integritas ini, hal-hal yang harus dilakukan adalah membangun komitmen, ada komitmen, membangun zona integritas, melaksanakan survei mandiri, kita harus melakukan inovasi untuk perbaikan pelayanan publik. Itu banyak ya sekarang Sinovik ya, lomba inovasi pelayanan publik ya, sistem pelayanan publik terus dilakukan oleh Kemenpan. Kemudian juga melaksanakan program kegiatan secara langsung, membuat strategi komunikasi dan melakukan monitoring secara berkala. Jadi kalau kami lihat di sini sebenarnya permintaan-permintaan ini yang harus dilakukan dalam zona integritas ini ada di dalam persyaratan ISO 9001/2015 Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, kemudian nah, jadi kalau dilihat diagramnya ini Bapak Ibu, kalau kita lihat diagramnya ini nah menjadi seperti ini ya. Nah, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM. Jadi outputnya itu adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik. Nah, pengungkitnya ya, ini pengungkitnya. Pengungkit itu apa yang harus kita lakukan, rencana aksinya. Nah, tindak lanjutnya. Nah, baru kemudian hasilnya, jadi outputnya ada 2, peningkatan publik dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Nah, kalau peningkatan pelayanan publik, sasaran utama adalah yang paling tepat dengan ISO 9001. Tapi kalau pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, mau lebih dengan 9001 ini bisa ISO-nya, tapi ada yang lebih fokus lagi, namanya ISO 37000 Bapak Ibu, anti suap. Jadi sistem manajemen anti suap. Nah itu pemerintahan beberapa banyak yang sudah mulai menerapkan, terutama di BUMN. Nah agar mendapatkan ini bisa berjalan dengan baik, berarti harus lakukan perbaikan dan pembelajaran Bapak Ibu. Perbaikan dan pembelajaran. Oke, kemudian di sini rincian bobot indikatornya ya. Nah, jadi indikatornya di sini 20%, nilai akhirnya kalau hasilnya pemerintahan bersih bebas KKN nilai persepsinya baik pelayanan publik, bobotnya 20% dalam hal penilaian dan juga peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat. Oke, kemudian apa sasaran WBK dan WBM tadi sudah dijelaskan ya. Intinya terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas KKN dan sasaran WBM terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kami tahun lalu diundang oleh Kementerian PU, tapi di Politeknik Kementerian Pariwisata PU, Kementerian Pekerjaan Umum di Semarang. Mereka dalam rangka zona integritas juga, tapi tentang manajemen risiko dalam zona integritas. Jadi di sini mulai kalau WBK ya, penguatan pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian intern, pemerintah SPIP, ini manajemen risiko, dia juga di dalam ISO. Dan kemudian penanganan pengaduan masyarakat, whistleblowing, peran kepentingan, penguatan dan kinerja aparat pengawas. Nah kemudian kalau di WBBM, dimulai dari mana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik? Mulai dari penyusunan standar pelayanan, kemudian pelaksanaan budaya pelayanan prima, kemudian setelah itu pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Nah ini semua Bapak Ibu sebenarnya ini ada di persyaratan ISO 9001. Jadi nanti ISO 9001 yaitu sistem manajemen mutu akan mengemas
sebagai kendaraan. Nah, ini sebenarnya kan langkah-langkahnya. Nah, kendaraannya silakan, apakah cukup dengan berjalan kaki kalau kita mencapai tujuan, ya, pelayanan yang publik yang berkualitas dan bersih KKN dan bebas KKN. Nah, bisa dengan jalan kaki, naik sepeda motor. Nah, kalau dengan ISO 9001, ya diharapkan kita naik kendaraan mobil ya. Nah, jadi tools-nya atau kendaraannya itu ya ISO 9001 2015. Oke, syarat untuk bisa masuk ke dalam zona integritas berikut WBK dan BBM, mendapatkan predikat minimal wajar dengan pengecualian atas opini BPK, kemudian untuk BBM, kemudian mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B. Jadi nanti kabupaten kota yang sudah mendapat B, persyaratannya bisa masuk ke dalam zona integritas. Dan mereka juga mendapat predikat wajar tanpa dengan pengecualian. Minimal wajar pengecualian. Oke. Oke, syarat pengajuan. Nah, ini ya, nanti bisa dibaca-baca materi yang akan kami share. Jadi syarat pengajuannya seperti ini ya. Kemudian penetapan unit kerja, BPK dan BBM memiliki nilai total mungkin dan seterusnya. Nah, ini kalau ke arah zona integritas, cepat atau lambat, insya Allah Bapak dan Ibu pasti akan masuk ke zona integritas karena pemerintahan dipaksa untuk memperbaiki kinerjanya terus sampai nilai sakitnya nilai B ya, dan wajar tanpa pengecualian, dan kemudian akan didorong untuk masuk zona integritas. Nah, biasanya yang masuk zona integritas itu pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang kami lihat seperti misalnya Dinas Kependudukan Catatan Sipil, DPMP TSP, BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, pajak ya, rumah sakit, dan seterusnya, Bapak Ibu. Oke, nah ini tentang BBK dan BBM dalam zona integritas. Saya pikir itu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke ISO 9001 atau saya teruskan aja dulu? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya raise hand atau langsung buka mic-nya. Kalau memang sampai sini ada yang mau bertanya. Sepertinya belum ada Pak Iji, kita lanjut. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi tujuannya adalah Bapak Ibu diminta satu sebenarnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masuk ZI atau tidak, Bapak Ibu di pemerintahan diminta terus-menerus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Nah, karena Bapak Ibu akan dinilai oleh Ombudsman. Nah, jadi salah satu alatnya adalah mendorong hal itu supaya baik adalah dengan adanya ISO 9001/2015. Itu pertama. Yang kedua, selain pelayanan publik, baru Ibu langkah kedua diharapkan menerapkan zona integritas. Tetap juga pelayanan publik juga outputnya, dan untuk penerima WBK ya, bebas korupsi menuju WBK. Nah, baik, sekarang saya jelaskan bagaimana kendaraan kita biar cepat ini, biar sukses menuju zona integritas. Nah, ini dari pemaparan klien kami yang menerapkan ISO, yang saya bilang Dinas Catatan Sipil Buleleng. Sebenarnya kami ingin mengundang, tapi nanti di lain waktu kita akan coba minta mereka sharing. Mereka yang mengatakan sendiri bahwa sangat berdampak ISO 9001 untuk penerapan sehingga mereka bisa mendapatkan WBK. Kenapa? Karena berkas-berkasnya lengkap, kemudian juga persyaratannya sebagian sudah diikuti, jadi mereka lebih mudah untuk mendapatkan WBK dan menuju WBK. Jadi ISO 9001/2015 itu apa Bapak Ibu? Yaitu adalah sistem manajemen mutu Bapak Ibu. Nah, sistem manajemen mutu. Jadi di sini ISO 9001 itu dimulai pada tahun 1987 ya. Versi 87, namanya ISO 9001/87, kemudian ISO 9001/1994, dirubah lagi 2000. Nah, sekarang versi 2015.
Nah, kita nggak tahu, mungkin bisa jadi 2 tahun lagi akan ada versi 2024 misalnya. Karena ISO ini akan terus direvisi, diupdate untuk penyempurnaannya, Bapak Ibu. Nah, apa tujuan ISO, Bapak Ibu? Nah, tujuan ISO 9001 adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Berarti sama ya, Bapak Ibu ya, dengan tujuan zona integritas ya, meningkatkan kepuasan pelayanan publik. Agar pelayanan publik meningkat, kepuasan pelanggan meningkat, dilakukan perbaikan terus-menerus. Agar bisa dilakukan perbaikan terus, kita harus melakukan pencegahan atau manajemen resiko penyimpangan. Dan kita harus siapkan bukti-buktinya, Bapak Ibu, di sini. Nah, apa ISO 9001-2015? Yaitu sistem manajemen mutu. Jadi kalau dilihat Bapak Ibu, apa sistem manajemen mutu? Sistem adalah keterkaitan proses-proses yang saling berinteraksi mencapai tujuan. Itu sistem. Nah, sistem tadi harus dikelola dengan fungsi manajemen. Manajemen ini adalah pengelolaan Bapak Ibu. Nah, pengelolaannya apa? Berdasarkan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Jadi ada rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Nah, ini sebenarnya konsep ini ada di zona integritas Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau lihat di SAKIP, sistem akuntabel kinerja, begitu juga sebenarnya ada perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi, dan tindak lanjut kinerja. Begitu juga dengan sistem manajemen sumber daya manusia di area perubahan ke-6, reformasi birokrasi atau zona integritas. Nah, di situ juga bisa lihat ada sistem manajemen kinerja Bapak Ibu. Perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, penilaian kinerja, dan tidak lanjut kinerja. Nah, jadi sebenarnya konsep Plan, Do, Check, Action ini sudah diterapkan di pemerintah. Nah, ISO 9001 sejak tahun 87 sudah meminta supaya organisasi itu melakukan konsep Plan, Do, Check, Action. Inilah prinsip continual improvement, Bapak Ibu. Perbaikan terus-menerus dengan adanya budaya, komitmen, dan komunikasi. Nah, konsepnya, jadi harapannya apa? Kalau kita terus melakukan perbaikan, apa yang kita perbaiki adalah cara kerja kita, Bapak Ibu. Proses kita, bisnis proses kita. Mungkin Bapak Ibu sudah diminta Kementerian Pan-RB untuk menyusun proses bisnis. Nah, kita perbaiki proses kita. Apa yang dimaksud proses bisnis adalah proses-proses yang kita kerjakan untuk menghasilkan sesuatu yang berkinerja. Misalnya Bapak Ibu, ada kalau di restoran ya, kalau masak, buat nasi gorengnya sampai 15 menit. Atau sampai setengah jam. Mungkin nasinya dimasak dulu misalnya, kemudian cari goreng, dipanasin. Tapi ada yang 10 menit selesai. Nah, mungkin nasinya sudah dimasak, kualitasnya sudah dipanasin, tinggal dicampur-campur ya. Itu namanya memperpendek proses kerja. Nah, jadi kita bicara proses dalam ISO 9001. Nah, sekarang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan bebas wilayah bebas korupsi tadi ya, berarti proses apa yang harus kita benahi di internal kita. Itu salah satunya dengan ISO 9001. Jadi harapannya dengan adanya ISO diharapkan kepuasan pelanggan meningkat, kita bekerjanya sesuai dengan persyaratan Bapak Ibu. Dan juga ya kalau dilihat persyaratan itu kualitas, biaya yang efisien, tepat waktu, penggunaan tepat waktu kalau di standar pelayanan ya, dan layanan yang memuaskan. Nah, hal-hal inilah sebenarnya yang diminta di dalam ISO, bahwa kita harus menghasilkan output yang bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kalau di zona integritas dimulai dari apa sebenarnya? Kita benahi standar pelayanan kita, Bapak Ibu. Apa ada layanan-layanan kita, output layanan kita, apa kita standarkan dengan apa? Dengan standar pelayanannya yang diminta dalam reformasi birokrasi. Nah, jadi harapannya bagaimana? Setiap unit kerja akan memuaskan pelanggan internalnya. Kemudian rangkaian dari pelanggan internal puas akan memuaskan pelanggan eksternal. Jadi misalnya di Dinas Kependudukan Catatan Sipil, masyarakat yang ingin mengurus KTP, kartu keluarga, kemudian juga akte. Nah, kalau di internalnya belum beres, biasa lambat di akhir, Bapak Ibu. Nah, apa contohnya? Ya, di internal misalnya mau ngeprint, printernya rusak. Mau mencetak, orangnya nggak ada, mau dilayani. Nah, itu berarti kan di internal sendiri belum dipuaskan. Jadi
setiap orang harus bisa memuaskan unit kerja lainnya. Misalnya subak umum harus bisa memuaskan bidang pelayanan ya, bidang layanan, bidang akte atau bidang catatan sipil dan sebagainya ya. Sehingga kalau di internal puas, ke luar juga akan semakin puas. Nah, mengapa kita perlu ISO Bapak Ibu? Nah, jadi untuk membenahi sistem kita, cara kerja kita, nah kebanyakan organisasi yang belum menerapkan ISO atau yang tidak punya sistem, biasanya tidak jelasnya pembagian tugas dan wewenang. Kompetensi juga belum sesuai yang diinginkan. Program pengembangan pelatihan itu belum jelas, belum terarah. Sehingga pada akhirnya kinerja atau produktivitas akan rendah. Nah, sarana dan prasarana. Nah, di sini bagaimana sarana dan prasarana? Kalau dilihat sini kendala-kendala di organisasi, sarananya itu pemakaiannya sering salah. Kemudian lambatnya perbaikan kalau ada kerusakan. Jadi misalnya pelanggan datang ini, atau misalnya di rumah sakit melayanin, mungkin alat di laboratoriumnya rusak, atau mungkin komputernya rusak dan sebagainya, sehingga menghambat pelayanan. Nah, ini kalau sarana prasarana ya. Kemudian tidak jelasnya sistem dan prosedur. Nggak jelas ini proses bisnisnya, urutan cara kerjanya bagaimana dalam pelayanan. Bagaimana tata cara kerja dalam untuk menghindari pengendalian bebas korupsi, misalnya seperti itu. Kemudian sistem berkas dokumen belum baik, kemudian juga waktu pelayanan pekerjaan belum adanya standar yang tepat. Kemudian selain itu, nah ini ada juga beberapa organisasi yang standar pelayanannya tidak jelas. Inilah kadang yang dapat nilai merah ya. Nah, kalau di ombudsman ya, karena nggak jelas standar pelayanannya, dilihat bagaimana tahapannya, bagaimana mekanismenya, itu nggak jelas. Nah, dan pelayanan yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tingginya tingkat keluhan pelanggan, waktu penyerahan produk layanan tidak tepat waktu, janji 3 hari, terakhir seminggu. Kenapa? Karena tidak ada pengendalian di sini, tidak ada pengendalian proses atau cara kerja. Kemudian tanya tingkat kepuasan pelanggan. Nah, saya kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kendala tadi dengan ISO ini diharapkan harus kita benahi Bapak Ibu supaya bisa menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik. Nah, apa manfaatnya ISO ini? Untuk meningkatkan kepercayaan kepuasan pelanggan, standar kerja kita lebih terdokumentasi, melatih lebih baru, dan image akan semakin meningkat, image organisasi. Wah, organisasi ini sudah ISO dinas ini. Nah, seperti itu ya. Bagaimana cara penerapan ISO, Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus menerapkan prinsip manajemen mutu. Ada 7 prinsip ya. Kita harus fokus kepada pelanggan. Prinsip-prinsip ini seperti Pancasila ya. Ketuhanan yang Maha Esa, yang harus prinsip kita ya, kemanusiaan adil beradab, kayak gitu ya. Nah, ini ada 7 prinsip di dalam ISO. Ada customer focus, kita harus fokus ke siapa pelanggan yang harus kita layani. Misalnya Bapak Ibu kalau di Puncak dengan di Jakarta, nah ada dinas catatan sipil atau tempat layanan, mungkin kalau di Jakarta harus pakai AC tempatnya, panas-panas mungkin. Tapi kalau di Puncak nggak perlu pakai AC. Kenapa? Karena pelanggannya nggak membutuhkan itu. Jadi kita fokusnya ke pelanggan, keinginan pelanggan. Kemudian leadership kepemimpinan. Ini diminta bahwa dalam menerapkan manajemen mutu, kita harus bisa mengkoordinir, mempunyai visioner, mengarahkan target-target apa yang mau dicapai. Kelibatan orang, pendekatan proses, perbaikan terus-menerus, dan kemudian pendekatan fakta untuk pembuatan keputusan, dan hubungan manajemen. Jadi di sini diminta bahwa kita harus terus melakukan perbaikan terus-menerus. Nah, sama dengan di reformasi birokrasi ya, harus ada continual improvement. Nah, bagaimana siklus penerapan ISO 9001/2015? Nah, jadi ada 7 klausul Bapak Ibu. Klausul pertama itu
adalah klausul organisasi dan konteksnya. Jadi kita diminta di dalam ISO ini menentukan apa visi kita, misi kita, kebijakan mutu atau komitmen layanan. Setelah itu nanti kita lihat bagaimana kondisi internal dan eksternal. Kita lakukan SWOT analisis. Apa masalah kita? Nah, itu nanti bisa disinkronkan dengan Renstra, Bapak Ibu, secara strategis ya. Hubungannya dengan apa? Jadi kita harus benahi juga Renstra kita harapannya. Nah, ini berhubungan dengan SAKIP ya, area akuntabilitas ya, kalau di zona integritas. Kemudian selain itu, kita harus memperkuat leadership kita, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan kita, nah disinilah kepemimpinan ini kalau di reformasi birokrasi atau ZI, manajemen perubahan. Jadi pemimpinnya harus bisa melakukan perubahan dan mengatur gerak langkah atau proses yang ada, yaitu dengan plan, do, check, action. Nah, baru kemudian ada klausul 6, ini bicara tentang target atau sasaran mutu, indikator kinerja, kemudian support dan operation, ini dukungan, pelaksanaannya, ada dievaluasi, ada audit ya, baru dilakukan perbaikan atau tindak lanjut. Jadi penerapan plan, do, check, action, sehingga dihasilkan peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan kualitas produk dan jasa, dan hasil SMM yang efektif. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa dengan adanya ISO, pelayanan publik akan meningkat kalau pemerintahan. Kalau kita menjalankan konsep plan, do, check, action ini. Ini namanya siklus continual improvement, perbaikan terus-menerus. Oke. Nah, kemudian sistem ini Bapak Ibu, sistem manajemen ini, apa itu sistem? Jadi ISO 9001 adalah sistem manajemen mutu. Nah, apa itu sistem? Sistem terdiri dari proses-proses yang saling terkait untuk mencapai tujuan kinerja yang ditentukan. Gitu ya. Nah, apa itu proses? Proses itu adalah yang merubah sumber masukan, input, aktivitas, output, dan penerima output, Bapak Ibu. Jadi penerima outputnya siapa? Nah, jadi kita kalau bangun sistem, Bapak Ibu, ingin menerapkan zona integritas, berarti kita harus memahami who is your customer. Masyarakat yang mau dilayani itu siapa? Itulah penerima output. Kemudian output apa yang harus kita hasilkan? Spesifikasinya, standarnya apa, waktunya kapan harus diserahkan. Baru kita benahi aktivitas kita, Bapak Ibu. Kita kendalikan aktivitasnya apa untuk menghasilkan output. Seperti buat nasi goreng. Nasi goreng rasa pedas misalnya gitu ya, level 5, berarti aktivitasnya apa? Inputnya berarti cabainya aja harus pedas, aktivitasnya menggoreng, memasak nasi, menggoreng, memasak telur, mencampur dan seterusnya. Itu aktivitas ya. Baru kemudian sumber inputnya juga harus baik ini. Dari mana kita hasilkan, kita dapatkan supply-nya di sini. Nah, inilah konsep pengendalian proses Bapak Ibu. Jadi kita kalau ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun meningkatkan bebas korupsi ya, harus dilakukan pengendalian aktivitas. Nah, bagaimana mengendalikan aktivitas tadi? Dalam mengendalikan aktivitas tadi ada klausul ISO Bapak Ibu. Jadi klausul ISO ini ada yang saya jelaskan tadi ya, ada poin 4 sampai 10. Nah, saya jelaskan tadi. Nah, jadi kalau konteks organisasi ini ya, ini kita bicara tentang kondisi SWOT analisis. Di sini terkait nanti dengan zona integritas itu yang saya katakan tadi, akuntabilitas, area akuntabilitas ada di sini. Kemudian juga ada proses bisnis, area tata laksana di klausul 4.4 ya. Nah, kalau di leadership tadi ya, ini tentang mindset, culture set, atau manajemen perubahan. Kemudian kalau planning ini, area akuntabilitas, harus jelas indikator kinerjanya apa, yang harus target-target ya, harus jelas. Di area dukungan ini, harus jelas supportingnya, pendukungnya, manajemen sumber daya manusia, berarti area zona integritas di SDM nanti di sini, dan operasional ini adalah pelaksanaannya. Ini yang berhubungan nanti di sini dengan proses bisnis atau ketata laksanaan untuk pelayanan publik, performance evaluation atau evaluasi kinerja. Nanti ini terkait dengan kalau di reformasi birokrasi ZI area pengawasan, penguatan pengawasan.
Dan kemudian peningkatan ini area tentang peningkatan pelayanan publik ya, terus-menerus. Nah, jadi dalam ISO ini Bapak Ibu ada biasanya kami buat 4 level dokumentasi. Yang pertama adalah pedoman sistem SMM ISO 9001. Kemudian ada standar pelayanan SOP, uraian jabatan, instruksi kerja, kemudian ada formulir-formulir, checklist dan seterusnya. Jadi sistem dokumentasinya itu akan lebih lengkap dan lebih komplit dengan adanya ISO 9001/2015 Bapak Ibu. Oke, kemudian nah, dalam penerapan ISO Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ISO 9001 itu dimulai dengan kita harus menyusun proses bisnis. Jadi Bapak Ibu kalau nanti kalau menerapkan ISO 9001/2015 akan dibantu konsultan menyusun proses bisnis yang level 0. Nah, ini kan dipersyaratkan ya di zona integritas oleh Kementerian RB kita harus punya proses bisnis. Ini seperti misalnya proses bisnis contoh punya dinas kependudukan dan catatan sipil. Ya. Nah, jadi pelayanan web, ada menerima misi permohonan, verifikasi kelengkapan, entry data, ini namanya proses bisnis. Jadi dalam ISO harus jelas proses bisnisnya apa. Kemudian setelah itu di dalam proses bisnis ini ada 3 proses Bapak Ibu ya, proses inti, proses manajemen, dan proses pendukung. Jadi proses inti, proses manajemen, dan proses pendukung. Jadi kita harus jelas ini apa proses inti kita. Nah, kalau di sini layanan ya, ada pelayanan PKS, pelayanan jemput bola, pelayanan prioritas, dan seterusnya. Nah, ini outputnya siapa? Pemohon. Pemohon. Nanti akan dibantu Bapak Ibu kalau menerapkan ISO akan dibantu konsultan untuk menyusun proses bisnis ini. Proses inti ini akan berjalan sukses kalau ada proses pendukung. Proses pendukung ini adalah penyediaan SDM, manajemen inilah kalau di ZI nanti sistem manajemen sumber daya manusia ya, pengelolaan fasilitas, dan kemudian ada manajemen target, manajemen strategi, visi misi, atau manajemen tujuan, dan ada proses manajemen, sistem manajemen mutu. Nah, kemudian dari proses bisnis ini Bapak Ibu, nanti kita dalam proses bisnis ini kan ada output yang dihasilkan. Output yang dihasilkan, langkah kerjanya bagaimana, nanti akan dijabarkan dalam standar pelayanan Bapak Ibu. Seperti ini ya, penerbitan kartu keluarga. Ini kami bantu juga nanti untuk menyusun standar pelayanan. Bagaimana standar pelayanan kita. Ini kecil-kecil ya, kurang kelihatan ya. Ini seperti yang Bapak Ibu buat, ada 14 ya. Jadi ada 6 komponen yang disosialisasikan, mulai persyaratan, mekanisme, tarif, penanganan pengaduan, dan ada 8 yang perlu dibuatkan tapi nggak perlu disosialisasikan hanya untuk pengendalian internal. Nah, setelah standar pelayanan, nanti kita akan buatkan SOP-nya Bapak Ibu. Nah, jadi SOP ini harus sinkron dengan proses bisnis Bapak Ibu. Jadi misalnya SOP pelayanan prioritas. Nah, jadi kotak-kotak ini bisa dijadikan SOP. SOP itu adalah langkah-langkah detail, step by step untuk menghasilkan output. Ini juga akan dibantu nanti berdasarkan SOP Permenpan. Berarti kita sudah melengkapi area tata laksana Bapak Ibu ya. Tata laksanaan, bisnis proses sudah, SOP sudah. Nah, kalau standar pelayanan ini yang diminta dalam area pelayanan publik. Jadi kita lengkapin persyaratan-persyaratan zona integritas dengan adanya klausul ISO. Nah, kemudian sasaran mutu atau indikator kinerja Bapak Ibu juga harus ada. Ini area akuntabilitas. Nanti ini kita sinkronkan dengan sakit kita dengan perjanjian kinerja PK Pak Kepala Dinas, Kepala Badan, kemudian diturunkan ke unit ya. Nah, nanti bisa diambil. Kalau di ISO namanya sasaran mutu, tapi kalau mau disinkronisasi bisa diambil ke perjanjian kinerja di sini dan diturunkan. Apa target kita? Tingkat sesuai berkas berkas selesai sesuai dengan waktu yang tertera di standar pelayanan. Yang nomor 2 ya, tepat waktu, rumusnya apa, jumlah berkas, baru cara kerjanya apa, rencana aksinya, memasukkan sumber daya manusia tanggal terimanya, dan semester.
Oke. Nah, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Dan dokumen-dokumen lainnya juga Bapak Ibu, termasuk survei kepuasan pelanggan, survei kepuasan masyarakat akan dibantu juga dalam penerapan ISO di area pelayanan publik ya. Jadi intinya dengan adanya ISO paket lengkap Bapak Ibu, di dalam ISO 9001 itu banyak komponen-komponen reformasi birokrasi atau zona integritas yang kita implementasikan. Bagaimana kunci penerapan ISO? Nah, agar ISO-nya bisa berjalan dengan sukses, kita harus komitmen, tanggung jawab untuk mencapai melakukan penerapannya. Pemahaman ISO secara benar, diterapkan alokasi sumber daya, dokumen yang sesuai, penerapan yang sistematik, dan faktor-faktor manusia. Yang penting kita punya keinginan, kemauan untuk memperbaiki sistem manajemen kita agar lebih baik. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, apa hubungannya? Nah, ZI dengan ISO 9001. Nah, di sini ya, ini ada penata tata laksana ya. Oke, nanti ini akan saya jelaskan di slide ini ya. Bentar. Oke, di sini bisa dilihat ya, kalau sebentar ya, saya pakai tablet satu lagi. Oke, bisa tolong dijadikan host apa? Host. Aduh. Bisa jadikan host akun saya yang satu lagi? Bisa, Kak. Sudah, Pak? Oke, saya sudah ya. Oke, sebentar. Oke. Oke. Nah, oke Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jelas ya. Nah, ini kan komponen ZI. Nah, di sini proses bisnis. Nah, jadi kita harus melingkan antara persyaratan dari ZI agar bisa lancar kita dengan proses bisnis ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini manajemen perubahan. Ini ada di mana manajemen perubahan? Nah, ini manajemen perubahan. Kalau dilingkan dengan Z ini, nanti ini akan masuk ke klausul apa? SDM-nya harus berubah, Bapak Ibu. Manajemen perubahan SDM-nya. Kemudian penataan tata laksana. Prinsip-prinsipnya penataan tata laksana berarti harus dibangun proses bisnis. Ya, harus buat proses bisnis, harus ada SOP, nanti ada di sini ya. Proses manajemen, proses mendukung. Kemudian di penataan manajemen SDM, ini manajemen juga harapannya dengan penataan manajemen SDM-nya akan lebih kompeten dan komitmen untuk berkinerja.
Nah, ini nanti berhubungan dengan proses bisnis di ISO, penyediaan pengelolaan SDM di sini. Nah, kemudian ada penguatan pengawasan. Di mana penguatan pengawasan? Penguatan pengawasan ini nanti di pengendalian sistem manajemen mutu atau kenapa? Karena di ISO ada audit mutu internal, Bapak Ibu. Ada audit mutu internal. Jadi ada pengawasan. Nah, jadi sebenarnya kalau di pemerintahan itu penguatan pengawasan ini sebenarnya ranahnya inspektorat ya. Jadi melakukan penguatan, makanya ada audit kinerja, audit sistem. Nah, sebenarnya di sini. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah output yang diharapkan di sini. Nah, di sini dia outputnya. Jadi pelayanan publik akan lebih meningkat. Jadi hasil dari proses bisnis ada pelayanan publik. Dan kemudian juga dari pelayanan publik ini nanti dinilai ada peningkatan pelayanan publik ya, dinilai sehingga bisa nilainya baik ya, tingkat kepuasan pelanggan naik. Nah, pemberitaan bebas KKN ini diperlukan prosedur-prosedur Bapak Ibu, SOP. Nah, ini akan masuk ke dalam SOP ini bagaimana untuk pengendalian sistem yang ada ya di dalam organisasi ini. Nah, kira-kira gitu Bapak Ibu untuk di sininya. Jadi sebenarnya ini sangat terkait. Jadi intinya Bapak Ibu, zona integritas itu agar mudah diimplementasikan, kita harus bangun sistem, harus bangun proses bisnis, harus bangun SOP-nya, standar operasional prosedur, checklist-checklistnya, rekam-rekaman, dan harus ada audit ya supaya bisa berjalan, bisa diterapkan komponen ZI ini. Jadi ZI ini kita harus terapkan, didukung dengan penerapan ISO 9001-2015, Bapak Ibu. Nah, kira-kira gini untuk di ZI-nya ya. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan. Oke. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkahnya dalam penerapan ISO 9001-2015, Bapak Ibu? Langkah-langkahnya yang pertama, kita harus komitmen. Nah, ada komitmen. Kepala dinasnya komit untuk jalankan sistem. Pak Kepala Badannya komit. Atau seperti kami di Kabupaten Pakpak Barat, bupatinya komit. Sehingga kami MOU dengan bupati menerapkan ISO di satu kabupaten. Ada 19 yang disertifikasi, sampai 18 yang disertifikasi ISO, atau 27 ya, saya lupa 27 sertifikasi ISO, sisanya mereka menerapkan sistem. Dan alhamdulillah, itu 8 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai saat ini mereka tetap zona hijau. Baik, walaupun mereka daerah Kabupaten Pakpak Baratnya bisa dikatakan daerah yang pemekaran ya, yang daerahnya tingkat ekonomi juga tidak tinggi, tapi karena komitmen pimpinan, didukung dengan penerapan ISO sebagai kendaraan, alhamdulillah bisa berjalan dengan sukses. Nah, ada 10 langkah dalam penerapan sertifikat. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, pembentukan tim ISO. Jadi Bapak Ibu kalau mau ISO, ditunjuk ketua tim ISO-nya siapa, kemudian juga, atau istilah kami koordinator ISO, kemudian dibentuk timnya, sekretaris ISO-nya siapa, atau dokumen kontrol, kemudian ada tim internal auditor, dan ada anggota tim pelaksana pembuatan dokumen. Kemudian setelah itu baru direview sistem yang ada review sistem yang ada, kita diagnostik ya, baru kemudian kita terapkan, kita lakukan pelatihan. Jadi kalau ini kan executive briefing ya, nggak lengkap Bapak Ibu ya. Nah itu pelatihannya biasa 2 hari Bapak Ibu. Kita akan bahas persyaratan ISO, klausul-klausul yang tadi, mulai dari klausul kondisi organisasi, kepemimpinan, perencanaan yang baik bagaimana, supporting yang bagaimana, manajemen operasional yang baik bagaimana, dan seterusnya akan dibahas di dalam training ISO. Kemudian sistem development, pengembangan sistem. Nanti kita bantu di sini mulai buat dokumentasinya, mulai dari proses bisnis, target, kemudian juga standar pelayanan, instruksi kerja, formulir, dan seterusnya. Setelah kita kembangkan dokumennya, baru diterapkan Bapak Ibu sistem implementasi, diterapkan implementation sistem implementasinya. Nah, kita terapkan. Nanti akan dibantu oleh konsultan membuat dokumennya Bapak Ibu, akan dibantu membuat dokumen, kemudian diterapkan, akan dipandu konsultan juga, akan dicek bagaimana implementasinya, checklistnya,
Kemudian setelah itu baru ada training lagi, training audit. Nah, setelah training audit baru dilakukan audit internal. Nah, untuk apa audit internal ini dilakukan? Untuk mengevaluasi apakah sistem yang kita terapkan sudah sesuai dengan dokumen yang dibuat. Nah, setelah itu baru setelah diaudit baru dilakukan tinjauan manajemen, Bapak Ibu. Dievaluasi sistem keseluruhan. Nah, apa yang dievaluasi? Termasuk 6 area perubahan tadi yang di dalam zona integritas. Kita evaluasi juga penerapannya bagaimana di sini. Jadi internal audit ini bagaimana? Internal audit juga selain kita pengaudit klausul ISO, kita audit juga persyaratan ZI. Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau tidak sesuai, kita perbaiki. Findingnya kita perbaikan. Nah, baru kemudian kita undang badan sertifikasi. Dari badan sertifikasi, nanti Bapak Ibu silakan pilih. Bisa dari TÜV-NOT misalnya, TÜV-Rheinland, BSI, ada perusahaan Jerman, Inggris, atau perusahaan lokal Indonesia, ada juga badan sertifikasinya. Nanti kalau setelah diaudit, kalau lulus baru dapat sertifikat ISO 9001-2015. Diserahkan. Nah, jadi biasanya penyerahan itu melibatkan kepala daerah, misalnya dinas perizinan, pas penyerahannya itu melibatkan bupati atau wali kota atau kadang gubernur. Itu membuat kepala daerah bangga juga bahwa kepala daerah juga komit dalam penerapan pelayanan publik. Dan ini merupakan image yang baik nantinya buat organisasi itu. Nah, ini tahapan yang tadi saya bilang ya, manajemen puncak menerapkan ISO, pembentukan tim, mengenai bisnis, sampai dilakukan audit badan sertifikasi. Oke, bagaimana tahap sertifikasi? Nah, lalu dilakukan sertifikat oleh badan sertifikasi yang paling bawah. Oke. Bagaimana proses sertifikasi? Mulai dari ada 2 tahap Bapak Ibu. Tahap pertama stage 1 dan stage 2. Stage 1 itu tahap pertama ada pre-audit ya, yang dicek adalah sistem dokumentasi kita. Stage 2 yang diaudit adalah ini kan, sertifikasi audit adalah implementasinya, dari dokumentasi kita. Nah, kalau sukses dapat sertifikat, dan nantinya Bapak Ibu, setahun sekali Bapak Ibu akan diaudit ulang oleh badan sertifikasi. Tahun depan akan diaudit lagi, tahun depan akan diaudit lagi. Sampai 3 tahun baru audit ulang keseluruhan. Jadi sertifikatnya hanya berlaku 3 tahun. Tapi setahun sekali akan diaudit. Nanti ada rekomendasi perpanjangan. Jadi Bapak Ibu, kenapa ini diperlukan? Untuk melihat bagaimana komitmen manajemen dalam penerapan sistem. Karena itu harus dilakukan evaluasi tahunan. Jadi bukan berarti nantinya organisasi Bapak Ibu kalau sudah menerapkan ISO, itu ISO seterusnya. Enggak. Dikatakan ISO kalau Bapak Ibu tetap menjalankan sistem yang dibangun dan dilakukan audit oleh badan sertifikasi dan direkomendasi bahwa Bapak Ibu memang lulus atau masih berhak melanjutkan penerapan ISO. Seperti itu. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Mulai dari, jadi kalau kami di bisnis konsultan, nah ini karena kita sudah konsultan ISO, jadi kami menstandarisasi persyaratan ISO kita. Tahapannya itu mulai dari pengkajian awal, pelatihan pemahaman, supervisi dokumentasi. Ya, jadi kami bantu Bapak Ibu, mulai dari menyusun dokumennya, SOP, standar pelayanan. Nah, karena itu kadang-kadang klien kita ya sangat terbantu ya. Ya, ada yang menyusun SOP nggak selesai, alhamdulillah dengan ISO SOP selesai, standar pelayanan selesai, dokumen-dokumen lainnya bisa diselesaikan. Kemudian implementasi sistem diterapkan sistemnya, kemudian audit mutu internal, dilakukan audit, tinjauan manajemen, nanti akan dilakukan audit konsultan. Jadi kalau audit konsultan ini, konsultan akan mengaudit lagi Bapak Ibu. Jadi ada 3 kali audit. Yang pertama audit internal oleh internal perusahaan, organisasi, akan dibantu oleh konsultan. Kemudian nantinya sebelum mengundang audit dari badan sertifikasi, kita dari konsultan akan melakukan audit lagi untuk memastikan sistem kita sudah berjalan. ZI kita memang sudah kita penuhi. Jadi kita audit, baru kita undang badan sertifikasi. Nah, ini contoh sertifikat ISO, Bapak Ibu. Nah, ini yang BSI, ini punya KIMS ya. Nah, jadi ISO cari nanti yang telah terakreditasikan Komite Akreditasi Nasional supaya lebih diakui sertifikat ISO-nya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih pemaparan saya.
Ya, selebihnya kita bisa lakukan tanya jawab atau diskusi untuk lebih memantapkan pemahaman kita terhadap ISO. Baik, saya kembalikan ke Bu Evi. Terima kasih. Terima kasih Pak Pak Iji atas pemaparannya. Baik, Bapak Ibu silakan kita masuk ke acara tanya jawab. Mungkin lebih ininya pastinya diskusi ya, berdiskusi untuk bertanya-tanya seputaran ISO 91/2015 yang berbasiskan zona integritas. Dan di sini Pak Tirmidzi, saya mungkin menyapa dari banyak bagian dari organisasi nih Pak Iji. Dari Pak siapa mungkin boleh kalau misalnya mau langsung ditanya lambaikan tangan, raise hand, atau di kolom chat Bapak Ibu. Atau bisa juga langsung silakan open mic-nya. Kita bisa diskusi. Atau silakan bertanya. Ada Bapak Ibu? Ada Pak Ketut Arnawa di sini Pak, masih on ya Pak? Dari bagian organisasi Provinsi Bali, Pak Ketut Arwana. Selamat siang Pak. Hadir. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat, Iya, kami makasih mantau. Pak sudah join. Terima kasih. Ya, Bapak ada mungkin yang mau kita diskusikan atau bertanya Pak terkait yang pemaparan dari Pak Tirmidzi tadi? Atau bisa juga sharing-sharing, Mbak. Kita di Atau sini sharing-sharing, sharing ya. session, jadi nggak harus bertanya. Kalau ada pengalaman atau mungkin ada yang mau disampaikan untuk penguatan reformasi birokrasi, mungkin silakan, Mbak. Kita antar lintas pulau ya. Ya, Silakan, terima Pak. kasih. Jadi pada dasarnya dengan pendamping dari tim ISO ini memang sangat bagus sekali karena banyak hal yang harus kita penuhi. Karena saya jujur di Provinsi Bali sampai saat ini untuk SETI-nya WBK aja belum bisa masuk. Mau WBM baru satu, yang lain belum bisa masuk. Itu salah satu kelemahannya dari segi survei yang belum memenuhi 30% dan sebagainya. Dan kami baru melihat juga dari tadi itu ada banyak yang harus dilalui ternyata dari paparan-paparan yang disampaikan tadi. Jadi kami masih terkagum-kagum gitulah, artinya tak banyak yang harus kita benahi. Memang sangat ribet sekali, tapi dari mana kita mulainya sama dengan Probis itu kan banyak sekali anunya jaring-jaringnya arahnya kemana. Ternyata keterkaitan dari 86 ada perubahan karena saya ya sampai kepada Probis ini keterkaitannya begitu luar biasa. Nah jujur kami di sini masih menyimak, masih belajar banyak. Masih berusaha untuk masuk kotak ya karena ternyata di reformasi birokrasi banyak sekali hal-hal teknis yang memang harus kita lalui dan tidak akan bisa dikerjakan sendiri. Jadi harus partisipasi semua perangkat daerah dan kayaknya ini kurang mendapat suatu perhatian. Namun ini penting sekali karena perhatian daripada Menpan masalah reformasi birokrasi terutama dari 5 prioritas kerja dari Bapak Presiden memang harus diwujudkan. Dan ini yang paling sulit ini memang dalam reformasi birokrasi terutama untuk ASN-nya termasuk untuk memenuhi daripada persyaratan ini memang banyak sekali. Memang butuh adanya suatu pendamping-pendamping seperti ini sehingga bisa terarah dari mana kita memulainya. Kan itu Bu ya. Nah, setelah itu apa harus kita lakukan? Nah, ini perlu ada orang yang memang paham untuk bisa mengeksekusi itu. Nah, itu jujur kami apresiasi sekali dengan kegiatan seperti ini. Kami sangat terima kasih. Dan saran kami memang untuk dari ISO untuk bersurat ke pimpinan kami sehingga apa kebijakan pimpinan yang kami ikuti. Untuk saat ini karena kebetulan istilahnya dari tim ISO sudah menyampaikan secara gratis kepada kami, ya kami antusias untuk mengikuti seperti ini. Semoga lah ini mendapat suatu respon. Memang situasi seperti ini di daerah di Pemda sangat berat sekali kondisinya karena semua terkait dengan
anggaran sesuai dan juga terkait dengan perencanaan. Oke, semoga ke depan bisa ada mendampingi sehingga kami lebih mudah, lebih pede untuk menuju kepada SETI, termasuk juga indeks RB, setelah itu akuntabilitas kinerjanya. Nah, itu sakitnya, itu banyak sekali yang harus kita benahi. Perlu banyak kami belajar karena berkembang terus. Ya, terima kasih Mbak. Makasih Pak Arnawa. Nanti ini ada representatif Bali kita, Mbak Nisa, mungkin 2 hari ke depan akan kunjungan Pak ya, sesuai arahan Bapak tadi Pak. Iya, siap. Makasih Pak. Sehat-sehat Pak. Salam sehat kita Pak. Sehat, ya. Jadi ikuti Ya. prosedur itu. Kalau kami Iya. sangat senang sekali kalau itu direspon baik. Ya, Siap Pak. komentar. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak Arnawa. Baik Pak Iji, mungkin itu dari Pak Arnawa Pak, bagian organisasi Provinsi Bali. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa memberikan mungkin saran dan masukan, atau saya undang kembali kali ya Pak, ada Pak Sekretaris DPM PTSP Kepri Pak Joni Hendra. Pak Joni masih on Pak, masih bisa monitor Pak Joni Hendra. Assalamualaikum Pak. Tadi beliau masih ada di sini. Mungkin saya komen apa dengan Pak Arnawa ya. Jadi kita ada ketemu. Iya boleh, silakan Pak. Waktu 2 bulan lalu ya. Nah, jadi Pak memang sangat kompleks Pak reformasi birokrasi ini. Dan justru itu kalau saran kami memang karena Bapak sudah terlalu banyak, mulai dari mana? Saran kami kita harus punya roadmap Pak. Nah, saya pikir udah ada nggak roadmap kita Pak, roadmap reformasi birokrasi. Dan biasanya dalam roadmap dari 8 area perubahan tadi Pak ya, kalau di tingkat provinsi atau kabupaten, dari 8 area perubahan itu sebenarnya kalau kami sih melihat yang harus dibenahi pertama kali adalah area akuntabilitas Pak, sakit kita. Ini mungkin RPJMD yang harus jelas ya, terukur apa yang mau dicapai, ya, akuntabilitas. Baru kemudian setelah itu, setelah akuntabilitas baru kita bangun tata laksananya, proses bisnisnya seperti apa, bisnis prosesnya untuk mencapai target-target tadi Pak, indikator-indikator yang dijelaskan di situ. Istilahnya tujuannya kemana, itu akuntabilitas, jalannya mana, itulah tata laksana, proses bisnis dan SOP. Kemudian siapa yang menjalankan? Nah, itulah manajemen SDM, sistem manajemen sumber daya manusia. Yang mana di sistem manajemen sumber daya manusia ini juga kita sudah diminta untuk menyusun perjanjian kinerja berdasarkan konsep sistem manajemen kinerja ya Pak, berdasarkan Permenpan tahun 2021 nomor 8 ya, bahwa kita harus menerapkan sistem. Dan itu kami diundang kemarin Pak oleh Badan Kepegawaian Negara untuk sosialisasi ya, tentang dari Direktorat Kinerja untuk manajemen kinerja, dan itu harus sinkron nantinya dengan sakip. Nah, sakipnya akuntabilitas baru diturunkan menjadi kinerja individu. Nah, dan kemudian setelah itu baru diterapkan, baru dilakukan sebelum diterapkan dilakukan manajemen risiko. Itulah area pengawasan SPIP ya. Nah, apa risiko-risikonya yang harus dikendalikan supaya penerapannya bisa berjalan dengan baik. Baru diterapkan, baru diawasi dengan area pengawasan. Baru kemudian area pengawasan dengan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan di area pelayanan publik, dan kemudian baru dievaluasi secara total dengan survei kepuasan pelanggan. Itulah area pelayanan publik. Jadi sebenarnya yang kami lihat Pak, 8 area perubahan itu masih berjalan sendiri-sendiri. Ada buat tata sana, ini buat ini. Padahal sebenarnya di era digitalisasi nih Pak, itu harus terintegrasi, integrated management system, nah, sistem manajemen terintegrasi. Nah, itulah yang pelan-pelan memang harus dibangun oleh pemerintahan. Baru setelah itu, baru itu jelas integrasi sistemnya, baru masuk ke SPBE, sistem pengendalian eksternal apa ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik Pak ya. Nah itu ya. Nah itu kalau harapan reformasi birokrasi kan itu, jadi harus terintegrasi dia dengan adanya digitalisasi, nggak masing-masing aplikasi tapi ya. Nah, cuma itu memang butuh waktu Pak. Nah sekarang itu perlu dijabarkan dalam roadmap reformasi birokrasi. Tahun pertama kita ngapain ini 2022?
2023, 24. Bisa 5 atau 10 tahun ke depan. Tapi kita harus jelas jalannya, Pak. Kayak kita bangun rumah, kita mau bangun rumah lantai 10, lantai 5, tapi uang kita masih pas-pasan. Ya, kita beli tanah dulu kan, tahap pertama atau tahap kedua, kita bangun fondasi, nanti kita buat fondasi yang kuat, yang kokoh, baru masuk lagi tahun kedua. Nah, seperti itu. Nah, inilah sebenarnya yang harus direncanakan dengan baik, didiskusikan supaya reformasi birokrasi ini bisa berjalan sesuai arah dan tepat sasaran dengan adanya roadmap yang tepat. Jadi, ya kalau di pemerintahan, ya mau nggak mau memang kita harus memulai dengan menyusun roadmap dan mengevaluasi dan mengimplementasikan. Mungkin gitu Pak Arnab. Baik, Bevi, silakan. Ya, siap. Makasih Pak. Oke, tadi saya ada nyapa Pak Joni ya. Pak Sekretaris, Pak Joni masih monitor Pak. Kalau belum ini kita ada dari bagian organisasi Batam juga nih Pak. Pak Iji, Pak Kasuma ya Pak. Pak Kasuma, apa kabar Pak? Siang Pak. Masih bergabung Pak dari bagian organisasi Batam? Oh, masih belum ini ya, belum nyambung. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau kita diskusikan, kita masih standby di sini sampai nanti di jam 11. Tadi ada dari ini ya, umroh ya, dari Universitas Maritim Raja Haji, tapi sepertinya mereka tidak bergabung lagi atau gimana ya. Ada yang bilang tadi jaringannya nggak lancar. Ya sudah aman ya. Dari Lombok juga ada nih Pak, dari bagian organisasi Lombok Tengah. Masih monitor bagian organisasi Lombok Tengah dengan siapa Bapak Ibu? Halo? Halo? Masih monitor dari Lombok Tengah, Pak? Dari Kabupaten Batubara juga ada ya Pak Izin. Dengan siapa nih Kabupaten Batubara, Pak? Baik, atau dari Mbak Vita ada? Mbak Vita ada ya, dari belakang. Ya. Mungkin masih membaca materi Pak Iji tadi kali ya Pak. Jadi agak-agak bingung. Ya? Materinya sudah di-share? Di kolom chat sudah ya, saya lihat. Udah ya Lin? Selain di chat, mungkin di grup WA juga boleh di-share. Iya. Boleh. Sepertinya sudah ya. Boleh dibantu? Iya, untuk Kepri sepertinya mereka sedang ada masalah di jaringan, Pak. Pada tadi dari Universitas Maritim Raja Haji bergabung, tetapi tiba-tiba keluar. Oh ya, Mbak Vita bisa lagi ke toilet. Mungkin ada yang mau di-sharingkan nggak dari Mbak Vita tentang JBI sekilas dengan klien di Buleleng? Oke, silakan yang ingin ditanyakan Bapak Ibu yang masih bergabung di sini. Ada Mbak Anggun ya, Mbak Anggun.
Mbak Anggun dari dinas mana, Mbak? Eh, ya, Ibu, maaf Bu, tadi kami keputus di sini ada gangguan jaringan ini pakai WiFi Umrah pribadi. ya? Umrah ya, Kak? Ibu, kepulang. Iya. Tadi juga Kak Siti juga ada bergabung ya, seperti yang saya lihat pada keluar ya. Keluar karena lagi gangguan jaringan Bu. Mohon maaf Iya. sebelumnya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Gimana Kak? Ada yang mau ditanyakan mengenai materi tadi? Pimpinannya tadi ada Pak ini bergabung Apa Bu? dari Umrah pimpinan. Pak Tadi pimpinan ada. keluar, iya, cuman habis itu beliau kayaknya keluar lagi ada kegiatan Bu, lagi ada tamu gitu. Oh ya, siap. Dari Kak Anggun sendiri mungkin ada yang mau disampaikan, bertanya. Karena kan beberapa waktu lalu kita dengan Kak Siti ya ada komunikasi gitu untuk harapan ini. Ini jadi mungkin udah dapat sedikit banyaknya ya. Apa Iya. itu ISO? Cuman dari paparan tadi kemungkinan kan yang bagaimana ya nanti kan gimana ya Bu ya? Kami akan ajukan ke atasan, paling tidak Ya, dari siap. materi tadi Abah boleh di-share Bu atau kayak gimana? Bisa Ya, nanti kita share. kira-kira Saya akan dari share ke grup ke Kak Siti, nanti mungkin akan di-forwardkan ke Kakak ya. ya, makasih Bu. Mungkin Boleh. dari itu juga dari paparan kira-kira kami udah menerka-nerka lah, oh ini yang akan disediakan, oh ini yang akan disediakan buat perpustakaan kami agar bisa ISO gitu loh Bu. Ya, Barangkali yang siap. tidak ada mungkin nanti bisa dibantu juga oleh peserta. Gitu. Siap. Kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut ya Kak. Kebetulan di sini juga ada representatif Batam Kepri, Bu Ade. Bu Ade boleh say hello dengan sesama KTP Batam. Dari Kepri ya Bu, ya, sama Kepri gitu ya Bu ya. Iya, Bu Ade masih di mute kayaknya. Bu Ade masih di mute. Boleh dibuka. Bu Ade masih di mute. Iya, silakan Bu Ade. Karena ini Bu Ade, Kak. Ya, salam sesama kenal KTP Mbak Batam. Anggun, saya Ade, representatif di Batam. Iya. Gubernurnya sama ya, Bu? Gubernurnya sama kan ya? Beda ya? Oh, beda ya, Kepri ya. Kak ini di Kepri ya. Baik. Baik, Kak Anggun, ada yang mau disampaikan lagi? Kayaknya tadi Bu materi itu aja sih tadi mungkin kami Siap. lagi kan kami sampaikan ke atasan kami nanti. Siap. Nanti kita kalau mau diskusi silakan atau kita memang mau buat Zoom tersendiri dengan Umrah, kita siap. Mungkin ada yang lebih ini kan lebih enak kita komunikasi, kita siap untuk diskusi by Zoom. Oke, boleh Bu, kami insyaallah. Iya, makasih Kak Anggun. Salam dengan teman-teman yang di sana ya. Dan juga dengan kawan-kawan yang lain Bu. Iya, tadi saya lihat dari awal dari pagi sudah bergabung, tiba-tiba dia hilang. Untung tapi sampai akhir tadi ya ikut Iya. ya. Pas pada saat tanya jawab hilang. Mungkin udah waktu makan siang kali di sana ya, jadi udah tahu jaringan ini. Iya. Baik, terima kasih. Pak Iji silakan. Ada yang mau disampaikan? Baik Bu, manggilnya Bu Anggun ya. Ya, jadi kita kalau untuk perpustakaan Mbak itu ada beberapa yang kita ISO-kan. Kalau di 10 tahun lalu itu di Sumatera Utara Badan Perpustakaan Sumatera Utara, di Aceh Badan Perpustakaan Aceh, dan yang terakhir Badan Perpustakaan USU ya, Universitas Sumatera Utara. Jadi perpustakaan juga memang perlu untuk menerapkan ISO supaya lebih teratur. Jadi intinya Bapak Ibu semua, ISO 9001 ini nggak hanya untuk zona integritas, tapi untuk apa saja. Nah, seperti kemarin kami menerapkan training untuk penerapan ISO 21001 untuk sistem manajemen organisasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi tergantung temanya. Jadi intinya sebenarnya yang diminta itu kita menerapkan sistem manajemen Bapak Ibu. Jadi bukan menerapkan manajemen kan hanya pengelolaan, tapi harus by sistem. Nah, jadi sistem manajemen, mengelola sistem. Sebenarnya reformasi birokrasi itu kan sistem. Reformasi itu direform, diperbaiki. Jadi perbaikan sistem. Jadi ya bicara reformasi kita harus memperbaiki sistem kita. Jadi saya pikir itu ya Bapak Ibu ya, dan nanti kita akan rutin Bapak Ibu mungkin sebulan sekali ya mungkin Devi ya, kita akan buat acara mungkin kita pertajam
topiknya nanti dari ZI nanti kita akan bahas 6 area perubahan dari Bapak Ibu untuk ZI. Saya pikir akan kita mulai dari SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja. Kemudian setelah SAKIP mungkin nanti kita bicara tata laksana proses bisnis, SOP itu apa. Kemudian nanti yang berikutnya kita bicara pelayanan publik, outputnya seperti apa. Pelayanan publik, kemudian SPIP, area pengawasan, manajemen resiko, dan seterusnya. Nanti kita coba buat jadwal ya Bapak Ibu ya, untuk pembelajaran. Dan nanti silakan, misalnya kayak Pak Arnawa, kalau ada kawan-kawan yang mau ikut kabupaten kota lain, boleh silakan nanti Pak, ini free. Kita untuk sharing ya, dari pengalaman kami selama 20 tahun menanganin organisasi di swasta, dan sejak tahun 2006 ya 16 tahun lah, 17 tahun di pemerintahan ya, 16 tahun ya. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing. Nah, bagaimana untuk penerapan reformasi birokrasi, apakah zona integritas, apakah penerapan pelayanan publik, ataukah penerapan SAKIP, sistem kinerja, akuntabilitas kinerja, yang lebih baik buat organisasi. Supaya kalau dinas-dinas OPD maju, pemerintahan maju, mudah-mudahan masyarakat akan semakin sejahtera dan semakin meningkat kepuasannya. Nah, mungkin Mbak Vita ada yang mau disampaikan, Mbak Vita? Mau di-sharingkan tentang sekilas mungkin pengalaman Mbak Vita nanganin dinas catatan sipil? Bu Leleng? Oke, terima kasih Pak Iji. Ya, salam kenal Bapak Ibu sekalian. Jadi sharing saja. Saya kebetulan mendampingi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng itu dari tahun 2018 ya. Sampai saat ini mereka tetap aktif untuk surveillance ya, untuk ISO-nya, implementasi ISO-nya. Jadi dari hasil tahun kemarin ya 2021, mereka dapat predikat WBK dengan nilai tertinggi. Jadi ada 5 OPD yang ditunjuk Pemkab ya, ditunjuk Pemkab untuk mengikuti ZI, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu urutan pertama dengan nilai sangat baik ya, 9 sekian gitu, urutan pertama. Karena memang apa yang menjadi persyaratan, kalau Bapak Ibu pernah dengar lembar kerja evaluasi dari zona integritas itu semua apa yang sudah diimplementasikan di ISO gitu. Jadi pada saat mereka melengkapi untuk dinilai oleh tim penilai internal ya, sebelum tim penilai nasional dari Menpan, itu mereka karena sudah implementasi tinggal menyesuaikan aja apa yang diminta dari 6 area perubahan di ZI itu tinggal di upload saja gitu, seperti itu. Jadi sangat membantu ya, sangat membantu sekali untuk pembangunan ZI di sana. Dan di ISO juga, kalau kita bicara ISO tuh implementasinya tidak hanya sekedar dokumentasi, tapi juga implementasi mulai dari dokumen publikasinya. Jadi akan terlihat perbedaannya untuk organisasi yang menerapkan ISO dengan yang tidak menerapkan ISO. Dilihat dari Bapak Ibu lihat dokumen publikasi itu yang ditempel di area pelayanan. Jadi kalau main-main ke Bali ya, mana tahu lagi main-main ke Bali dan berkunjung di sana tuh pantai yang terkenal Pantai Lovina ya, lumba-lumba. Nah di Singaraja tepatnya, melewati Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil itu langsung terlihat dari jalan itu langsung terlihat bahwasannya organisasi ini sudah menerapkan ISO dengan begitu informatifnya organisasi tersebut gitu. Mulai dari proses bisnisnya tadi yang sudah dijelaskan Pak Ahmad Tirmizi, kemudian apa saja layanannya, bagaimana ketika kalau ada pengaduan, kemudian alur dari pelayanan seperti apa, itu sudah sangat informatif sekali di area pelayanan. Dan benar-benar masyarakat di sana itu benar-benar bahasanya sangat dimudahkan ya, bahkan dimanjakan mungkin ya, karena benar-benar difasilitasi ya dengan sangat baik gitu, seperti itu. Jadi itu mungkin Pak Iji pengalaman saya ya mendampingi salah satu OPD yang
sudah benar-benar menerapkan integrasi antara ISO untuk pembangunan ZI dan sudah terbukti mendapat nilai ZI tertinggi. Nilai tertinggi untuk 5 perwakilan dari kabupaten. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Vita. Mbak Vita juga yang sebagai tim konsultan kita waktu 3 bulan lalu di Semarang, 4 bulan lalu ya, yang saya bilang menangani Politeknik Kementerian PU, mereka menerapkan zona integritas, minta dibantu membuat manajemen risiko dalam rangka peningkatan, dalam rangka penerapan zona integritas menuju WBK dan WBPM. Dan Mbak Vita juga nih yang menangani Badan Kepegawaian Negara, Pak, Bapak Ibu, di pusat, di Pusbang ya, Pusbang Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara, untuk pengelolaan ISO, ya arahnya memang mengcombine nanti dengan reformasi birokrasi juga. Baik, terima kasih Mbak Vita. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau di-sharingkan atau ditanya. Kalau memang tidak ada, nanti bisa di kolom chat mungkin atau di WA, dan seperti bilang Bu Evi, kalau memang kita perlu konsultasi by Zoom nantinya, silakan diajukan ke Bu Evi untuk kita perjelas apalagi yang diperlukan untuk menyampaikan informasi ke Bapak dan Ibu nantinya. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke Bu Evi, sukses buat kita semua, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Iji. Demikian saya rasa ya cukup ya. Jika tidak ada yang mau kita sampaikan kembali, mungkin sesi tanya jawabnya bisa di grup, nanti kita fasilitasi atau silakan japri ke saya. Untuk siang ini pemaparan dari acara kita eksekutif briefing penerapan ISO 9001/2015 berbasiskan zona integritas. Saya rasa saya sudahi. Terima kasih atas partisipasinya dan sudah bergabung pada pagi sampai siang hari ini. Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa berkomunikasi lebih lama. Bagaimana caranya? Silakan hubungi saya. Baik, sebelum kita akhiri, saya izin minta dibuka kameranya karena ada sesi foto bersama. Tadi saya sudah diingatkan Mbak Vita dan tim, harusnya di awal ya, dari banyak tadi, tapi saya lupa. Silakan buka kameranya. Lina boleh dibantu untuk meng-capture. Baik, Ibu. Ini apa namanya? Screen-nya tolong di ini kali ya Pak Iji. Coba gambar Pak Iji aja nih. Enggak. Kalau di saya gambar wajah Pak Iji semuanya nih. Bu, sudah. Sudah ya. Oke. Silakan buka kameranya Bapak Ibu yang lain mungkin sedang ini ya kali ya. Sedang beraktivitas. Silakan Lina. Baik, kita ambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih Lina. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Arnawa. Sampai jumpa Pak. Terima kasih sudah bergabung. Siap. Bapak Ibu yang lain, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk materi nanti kita akan share di grup ya Bapak Ibu. Atau di sini kolom chat ada tuh. Oke, baik. Baik. Saya boleh leave. Terima kasih. Baik, izin leave.